Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain. Wa amma qauluhum wa mata 'alal islami fa huwa syartun li dawami suhbati la li asliha fa in irtadda wal a'yadza billahi ta'ala wa mata murtaddan fa laysa bisahabi ka Abdullah bin Khattab. Dan adapun kata mereka itu ulama. Kata mereka ulama tentang ta'rif sahabat, sebagaimana yang telah kita bahas, yang dikatakan sahabat manistama'a bin nabiyina sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi ba'dal bi'sati fi mahalli ta'aruf. Yang dikatakan sahabat orang-orang yang berhimpun dengan Nabi, orang itu beriman sesudah bangkit Nabi dalam keadaan ta'aruf, pada tempat ta'aruf, artinya di permukaan bumi ini orang itu pernah berjumpa dengan Nabi. Sehingga syarat menjadi sahabat itu ada 3. Yang pertama, hidup semasa dengan Nabi. Yang kedua, beriman kepada Nabi sampai wafat. Dan yang ketiga, pernah bertemu dengan Nabi. Jika salah satu hilang, tidak ada syarat tersebut, maka tidak termasuk golongan sahabat. Seperti Uwais Al-Qarni, hidup di masa Nabi, disanjung-sanjung oleh Nabi, tetapi dia tidak pernah bertemu sekalipun dengan Nabi. Maka Uwais Al-Qarni bukan sahabat, karena dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi, maka tidak disebutlah yaitu sebagai sahabat, walaupun hidup semasa dengan Nabi, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Itu contohnya. Sehingga di sini ulama juga mempenisikan, bahkan menambahkan wa mata 'alal Islam, dan meninggal ia sahabat atau Islam. Sedangkan pembahasan yang telah lalu tidak disebutkan meninggalnya sahabat dalam posisi Islam, cuman dijelaskan bahwa sahabat itu berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan juga hidup semasa Nabi. Juga ta'rif daripada sahabat yaitu wa mata 'alal Islam, dan meninggal pun sahabat itu dalam keadaan Islam. Itu bahwa syartun menjadi syarat lidawami suhbati, bagi berkekalan sahabat. Jadi sebagai syarat bahwa sahabat itu selalu dikatakan sahabat, juga wafatnya sahabat di dalam keadaan Islam. Lali asliha, bukan bagi asalnya sahabat, bukan bagi asal namanya sahabat. Jadi ditambah lagi syarat sahabat bahwa meninggalnya sahabat itu dalam keadaan Islam, agar sahabat itu berkekalan namanya sahabat sampai akhir hayatnya. Selanjutnya fa in irtadda, maka jika ini fataf ariyah iza alimta mazukira fa in irtadda, maka jika jadi murtad ia sahabat, wal iyadza billahi ta'ala, ini boleh dibaca 2 baris, wal iyazu boleh dibaca, wal iyaza boleh dibaca. Kalau dibaca wal iyazu itu menjadi rafa ke mubtada, sedangkan billah jatuh khabar, tidak mahzuf. Juga bila dibaca wal iyaza maf'ul mutlaq bagi fi'il mahzuf, nantinya ditakdir a'udzu iyaza, maka dibuang a'udzu, tinggallah al iyaza. Berlindunglah kita kepada Allah akan sebagai perlindungan daripada riddah, daripada murtad. Artinya a'udzubillahi min zalik, berlindunglah kita kepada Allah daripada demikian riddah, artinya daripada demikian murtad. Nah, jadi fa inirtada, maka jika murtad ia sahabat, wa mata murtadan, dan meninggal ia sahabat pun dalam keadaan murtad, falaisa bisahabi, maka tidak ia dikatakan dengan sahabat. Seperti Abdullah bin Khattab. Jadi Abdullah bin Khattab dia itu hidup semasa Nabi dan juga pernah beriman dengan Nabi, kemudian dia murtad. Jadi Abdullah bin Khattab dia itu seorang pemungut pajak, lantas berkhianat terhadap kaum muslimin dengan membelot kepada kaum kafir di Makkah, dan ia kemudian murtad, membelot daripada Rasulullah dan murtad.
ia dibunuh tak lama setelah pembebasan Makkah, Fathul Makkah, atas perintah Nabi kita Muhammad SAW. Karena ia termasuk salah satu dari 12 penduduk kota Makkah yang tidak diberikan pengampunan oleh Nabi. Dan dikatakan orang bahwa ia bersembunyi di tirai Ka'bah, di mana ia berusaha untuk berlindung tetapi dihukum mati sebelum bisa masuk Ka'bah. Maka kisah Abdullah bin Khattal itu salah satu sahabat yang murtad dan mati pun dalam keadaan murtad. Maka tidak dikatakan beriman dia kepada Rasulullah, maka tidak dikatakan sahabat lagi. Kemudian wa amma man ada, dan adapun siman, orang yang kembali ia kepada beriman. Ada sahabat yang kembali kepada beriman setelah murtad, kemudian dia beriman kembali. Ka Abdillahi bin Abi Sarah, seperti Abdullah bin Abi Sarah. Ini Abdullah bin Abi Sarah, saudara susu daripada Utsman bin Affan. Nama beliau Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Adalah salah seorang sahabat Nabi. Ia termasuk salah satu penulis wahyu. Orangnya cerdas, tapi karena pengaruh daripada syaitan, kemudian dia meninggalkan Islam. Artinya dia murtad setelah merasa ragu dengan kenabian Nabi Muhammad. Namun juga kembali masuk Islam setelah penaklukan kota Makkah dan dibujuk oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Dan dia langsung mengucapkan kalimat syahadat kembali dan menjadi sahabat lagi. Maka Abdullah bin Sarah termasuk man ada ilal iman, orang-orang yang kembali kepada iman setelah murtad. Maka fata'udu lahu suhbatu, maka kembali baginya Abdullah bin Abi Sarah suhbatu, sebagai sahabat. Dia itu sudah dikategorikan kembali kepada seorang sahabat karena telah kembali kepada Islam. Lakinna, tetapi mujarradatun, ini lakinna tetapi sahabat yang kembali kepada Islam, mujarradatun anis sawabi indana ma'asyiras syafi'ah, tetapi mujarradatun, kosong, sunyi, anis sawabi, daripada pahala, indana, di sisi kita, ma'asyiral syafi'iyah, golongan ulama syafi'iyah. Jadi itu sebagai konsekuensi sebenarnya. Apabila seorang muslim dia murtad, kemudian ta'awud ilal Islam, maka amalan pahala tersebut itu menjadi kosong. Itu sebagai konsekuensi, seperti Abdullah bin Abi Sarah. Maka Abdullah bin Abi Sarah pun, walau dia telah murtad namun sudah kembali kepada sahabat, juga dikatakan sebagai sahabat, walau amalannya atau pahalanya sudah kosong atau sudah sunyi. Maka ketika seseorang sudah memeluk Islam, maka sudah seharusnya ia meyakini kebenarannya. Karena konsekuensi ia dilarang untuk keluar daripada Islam murtad. Jika ia nekat memeluknya, maka ia telah melakukan dosa besar sebenarnya. Karena keluar daripada Islam secara hukumi dikategorikan sebagai kekafiran kelas berat. Itu yang perlu kita ingatkan. Jika ia meninggal dunia dalam keadaan murtad, maka hal tersebut dapat menghapus amal baiknya yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, jadi dalam konteks ini, pendapat Ma'asyiras Syafi'i menegaskan bahwa ia wajib mengqadha salat dan zakat yang ia tinggalkan ketika murtad. Nah, maka jika ada seseorang yang keluar daripada Islam kemudian kembali masuk Islam, maka ia wajib mengqadha salat dan zakat yang diwajibkan kepadanya. Dan juga konsekuensi lainnya, amalan yang pernah dia perbuat sebelum dia murtad, maka lebur atau kosong semuanya. Washtahara anna la ta'udu indal malikiyah, dan telah masyhur oleh bahwasanya sahabat itu tidak kembali indal malikiyah, di sisi ulama malikiyah. Pendapat daripada mazhab malikiyah bahwa
Ini mayoritas pendapat mazhab Malikiyah, sahabat itu tidak kembali lagi sebagai seorang sahabat ketika dia sudah murtad. Tidak lagi dikatakan sahabat, hanya dia sebagai orang mukmin biasa. Istilahnya sudah mengotori namanya sahabat. Jadi berbeda dengan pendapat daripada ma'asyirah Syafi'i. Lakinnal masraha bihi fi kutubihim taraddadu. Tetapi al-masrah bih, pendapat yang sharih, yang jelas dengannya alladzi, pendapat yang jelas di kalangan mazhab Malikiyah fi kutubihim, di dalam kitab-kitab mereka itu Malikiyah, turaddadu, itu taraddud antara kembali dan tidak kembali, artinya khilaf pendapat ulama. Ada yang mengatakan kembali, ada yang mengatakan tidak, namanya taraddud. Itu pendapat yang dijelaskan di dalam kutubihim, dalam kitab-kitab mereka itu Malikiyah. Tapi secara masyhuriyah, pendapat Imam Malikiyah bahwa tidak bisa lagi dikatakan seorang sahabat karena sudah murtad. Maka disinilah ada juga khilaf di kalangan mazhab Malik, sehingga taraddud. Wa hina idzin fala mani'a min ar-ruju'i fi zalika li madhhabi Syafi'iyyati ala ma kana yartadhihi ba'du asyakhihim. Dan di ketika itu taraddud, khilaf, pulang pergi di antara pendapat mazhab Malikiyah, ada yang mengatakan kembali, ada yang mengatakan tidak. Fala mani'a, maka tidak tertegah daripada kembali pada demikian sahabat bagi mazhab Syafi'i. Maka di kalangan mazhab Syafi'i itu tidak tertegah sebagai sahabat yang murtad kembali kepada Islam, juga masih dikatakan sebagai sahabat. Ala makana yartadhihi ba'du asyakim, atas barang yang ada, ia barang yang diridhainya barang oleh sebahagian guru-guru syekh-syekh mereka itu Malikiyah. Karena ada di dalam mazhab Malikiyah pendapat kembali mereka itu sebagai sahabat. Maka di kalangan mazhab Syafi'i tidak ada tertegah untuk kembali kepada seorang sahabat. Nah, jadi inilah kalau kita lihat ada di kalangan pendapat mazhab Malikiyah yang mengatakan juga kembali kepada seorang sahabat apabila sahabat itu telah murtad. Ada juga yang tidak berpendapat yang tidak kembali, sehingga pendapat yang kembali itu kalau kita lihat di kalangan pendapat Syafi'i sudah cocok, maka tidak ada tertegah daripada kembali pada demikian sahabat bagi mazhab Syafi'i, berdasarkan atas barang yang telah diridai akannya barang oleh sebahagian guru-guru mereka itu sahabat Malikiyah. Artinya pendapat sebahagian mazhab Malikiyah dengan pendapat ma'asyarah Syafi'iyah itu sudah cocok, bahwa sahabat yang telah murtad boleh dikatakan sahabat berdasarkan pendapat Syafi'iyah dan juga sebahagian pendapat Malikiyah. Selanjutnya wafaidatu, dan bermula faedah audiha, kembalinya seorang sahabat, tasmiyatu, itu tasmiyah, itu nama, sangat penting itu nama. Artinya sudah dikembalikan kepada nama sahabat. Dia sebelum kembali kepada sahabat, dia tidak lagi dikatakan sahabat. Tetapi begitu sudah kembali kepada Islam, maka dia sudah ditasmiyahnya sebagai nama sahabat lagi. Wal kafa'ah, dan juga sekufu, sederajat, sejajar. Fa yusamma sahabiyan, maka dinamakan akan dia sahabiyan, akan sahabat. Sahabat yang kembali kepada Islam sudah dikatakan sahabat. Artinya ditasmiyahnya sebagai sahabat lagi. Setelah dicoret daripada nama sahabat, kemudian begitu kembali kepada Islam ditasmiyah lagi. Maka itu sangat penting. Jadi faedahnya kembali sahabat kepada Islam, yang pertama tasmiyah sebagai sahabat, sudah dibuka lagi sebagai sahabat. Wa yakunu kufuan, dan ada yaitu sekufu li binti sahabat, sederajat bagi anak perempuan sahabat, sudah sederajat lagi, artinya sudah sekufu lagi.
Nah, jadi itu daripada faedah kembalinya sahabat. Yang pertama tasmiyah dan ufuah, artinya dinamainya sebagai sahabat dan juga sudah ada sederajat lagi dia.